Si buburnya tuh dia lembut ya, masih bertekstur pastinya seperti bubur, terus juga agak lengket. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin bubur ayam rice cooker. Nah, ini tuh bikinnya bakalan praktis banget dan bisa jadi hidangan untuk satu keluarga ya. Jadi nanti aku akan bikin versi MPAC-nya buat anakku ya, dan juga kita akan bikin yang versi dewasa. Ya, ini pastinya bakalan praktis banget, bisa untuk stok juga di kulkas. Dan biar makin praktis, aku juga akan menggunakan home baby food maker dari Pigeon. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Ini untuk bubur ayamnya, yang pertama kita akan perlu beras ya. Berasnya ini udah dicuci terus direndam minimal 1-2 jam itu supaya nanti lebih cepat matang ya. Berasnya bisa pakai beras apa aja. Kalau mau lebih kesan itu ada lengket-lengketnya, kalian bisa juga campur sedikit dengan beras ketan. Untuk airnya di sini aku pakai air kaldu ayam kampung. Cuman kalau misalnya kalian mau yang lebih praktis lagi, mau pakai air polos ditambahin sedikit kaldu ayam bubuk, itu juga bisa banget. Dan untuk daging ayamnya di sini aku pakai paha ayam negeri karena dia lebih cepat matang dan juga empuk ya. Kalau kalian pakai ayam kampung itu juga bisa direbus dulu terpisah ya. Nanti kaldunya aja yang akan dimasak sama bubur gitu. Terus ada daun salam, bawang putih, dan juga garam. Garam bisa disesuaikan sesuai selera. Untuk pelengkapnya kalian bisa sesuaikan ya. Di sini aku akan tambahin dengan telur rebus, lalu ada bawang goreng, daun bawang, seledri, kecap manis, sambal ya kalau yang suka pedas. Terus juga ada kerupuk, emping, kalau kalian mau tambahin abon, telur dadar, dan lain-lain bisa. Dan untuk yang versi MPAC untuk anakku, aku akan campur juga dengan sayuran ya. Di sini aku tambahin wortel dan labu Jepang. Dua-duanya ini udah dikukus, jadi nanti tinggal kita campur. Oke, yang pertama kita akan bikin bubur ayamnya ya. Ini bakalan praktis banget, cuman pakai rice cooker, jadi kita nggak usah capek ngaduk-ngaduk. Tapi tenang aja, hasilnya tetap bakalan lembut dan juga lengket ya. Oke, yang pertama ini untuk beras yang udah direndam, kita masukin ke dalam wadah rice cooker ya. Jadi kenapa direndam dulu? Supaya berasnya itu kan cepat matang, cepat lunak, sehingga nanti buburnya itu lembut ya, walaupun kita nggak masak lama-lama gitu. Untuk aromanya ini aku mau kasih bawang putih ya, cukup 1 aja, karena kalau misal kebanyakan menurutku itu aromanya terlalu kuat. Terus untuk perasa ini aku pakai sedikit garam aja. Cuman kalau kalian mau lebih banyak garamnya atau misalnya mau ditambahin kaldu bubuk itu nggak masalah. Dan daun salam. Untuk airnya aku pakai air kaldu ayam. Kalau misalnya mau pakai air polos juga masih bisa, nggak masalah. Serta untuk ayamnya, ini aku pakai ayam negeri dan kulitnya ini aku nggak akan pakai. Aku lebih suka aromanya kalau tanpa kulit. Nah, cuman kalau misal kalian nggak masalah, masukin aja kulitnya. Kalau udah, tinggal kita gabungin juga bareng. Terus tinggal kita masak aja di mode masak nasi seperti biasa ya. Oh ya, kalau misalnya tadi kalian menggunakan ayamnya ayam kampung, berarti direbus dulu aja sebelumnya. Karena biasanya buburnya udah matang, cuman ayamnya masih kurang empuk ya. Kalau pakai ayam pejantan masih bisa. Kita pakai metode ini langsung dimasukin gini. Terus satu hal lagi, ini untuk aroma buburnya karena kita pakai daun salam, jadi lebih ke masakan Indonesia gitu. Kalau kalian misalnya mau style jadi Chinese, mau ditambahin jahe atau misalnya daun bawang, itu juga bisa banget dengan metode yang sama. Untuk waktu memasaknya ini kurang lebih 40 menit, kecuali kalau tadi kaldunya kalian udah panasin dulu, udah didihin dulu, biasa lebih cepet ya, bisa sekitar 30 menitan. Ada rice cooker yang dia akan mati sendiri, ada juga mungkin yang sensornya kurang berjalan dengan baik, dia akan terus memasak. Nah, nanti udah sekitar 30 menit, 40 menit, kalian cek aja. Kalau udah siap, tinggal dimatiin. Nah, ini udah 40 menitan ya aku masak, dia udah matang. Jangan kaget kalau misalnya air dan juga berasnya itu masih terpisah ya, nggak masalah. Ini sekarang kita akan angkat dulu untuk ayamnya dan juga daun salamnya. Tuh, ini kan dia masih kayak gini ya, masih terpisah. Nah, ini tahap yang penting, kita akan aduk menggunakan balon whisk. Diaduk aja, kalau misalnya kalian nggak ada balon whisk, bisa juga ya pakai centong diaduk sampai dia lembut gitu. Karena si berasnya udah lunak banget, jadi dengan kita aduk kayak gini aja, buburnya itu jadi menyatu. Oh, kalian bisa lihat teksturnya ya, ini lembut, lengket, dan pastinya wanginya nikmat banget. Oke, kalau udah kayak gini buburnya udah siap digunakan. Sekarang untuk ayamnya aku bakalan suwir-suwir. Hati-hati kalau masih terlalu panas, bisa kalian diamin dulu. Nah, sebagian dari daging ayamnya, ini aku mau halusin karena seperti yang aku udah bilang ya, aku mau siapin yang buat MPAC anakku dan juga buat yang orang dewasanya. Nah, di sini untuk menghaluskannya, aku tuh akan menggunakan Pigeon Home Baby Food Maker. Ya, ini benar-benar multifungsi banget dan tiap hari aku pakai ya untuk berbagai jenis hidangan untuk Austin ya, anakku. Nah, karena memiliki 6 manfaat dalam satu alat.
Yang pertama ini ada untuk memeras jeruk, lalu yang kedua ini ada fungsi untuk menyaring makanan. Ya ini kepake banget, baik untuk saring bubur, ya daging, buah dan lain-lain. Khususnya waktu awal-awal MPASI itu kan dia masih harus tekstur yang lembut. Nah aku tiap hari hampir pakai ini. Lalu selanjutnya ini untuk memarut buah dan juga sayur ya. Teksturnya dibandingkan saring ini lebih kasar lagi. Nah ini cara penggunaannya juga gampang banget. Kalian bisa marut sayur apa aja atau buah apa aja, baik mentah ataupun matang ya. Lalu ini untuk menumbuk makanan ya, atau kita kenal dengan masher. Jadi ini tuh kalian bisa sesuaikan mau sehalus apa atau mau kasar gitu kan. Ini enak banget nih, nanti aku tunjukin. Dan yang terakhir, ini juga bisa dipakai untuk wadah makanannya juga. Lalu ini juga kalau kalian lihat ya, wadah ini tuh bagian sininya tuh dia kasar. Nah jadi pada saat kita nyuapin anak, biasanya kalau ada potongan daging besar atau apa, ini kita bisa langsung halusin aja. Dan yang paling aku suka ini tuh ringkas dan dapat disusun bertingkat sehingga hemat ruang dan juga mudah dibawa bepergian kemana-mana. Nah jadi yang untuk versi MPASI, ini aku mau sajiin bubur ayam yang tadi kita bikin, pakai sayuran wortel dan juga labu Jepang, dan pastinya daging ayam yang tadi kita udah tumbuk. Nah ini tuh walaupun kelihatannya simple, ini kita mau cobain ya. Si buburnya tuh dia lembut ya, masih bertekstur pastinya seperti bubur, terus juga agak lengket. Karena jujur anakku tuh sukanya tipenya yang kayak gini, entah itu kentang ataupun nasi, dia sukanya yang lengket gitu. Karena kalau terlalu berair mungkin kan jadi berantakan, makanya jadi kurang betah gitu. Terus juga dia suka rasa manis, nah kita dapetin manisnya ini dari labu dan juga dari wortel ya, tanpa tambahan gula pastinya. Terus juga dengan adanya tambahan daun salam, ini pastinya jadi variasi yang gak ngebosenin ya untuk si kecil. Untuk sisa buburnya ini aku mau simpen sebagian. Jadi kalau aku tuh kadang suka nyetok kentang tumbuk, bubur, ubi, dan lain-lain bisa di kulkas ataupun di freezer. Jadi nanti setelah ini kalian tinggal tambahin sayuran ya. Kalau untuk daging bisa di freezer juga. Kalau sayuran aku lebih suka setiap hari itu seger. Nah sekarang yang untuk dewasa, kalau dirasa buburnya masih terlalu kental bisa ditambahin air. Tapi harus air panas wajib. Dan juga bumbu-bumbu sesuai selera kalian. Ini bisa ditambahin garam, lalu juga ada kaldu jamur, serta merica. Dan kalau udah siap disajikan. Kalau yang versi MPASI tadi kita udah cobain, nah ini sekarang yang versi dewasa. Sama ya, buburnya dia lembut, terus juga teksturnya tuh lengket ya, wangi juga karena kita tambahin daun salam, bawang putih. Jadi pakai topping ciri khas bubur abang-abang kayak gini cocok banget ya. Ada kerupuk, bawang goreng, sambal, kecap, dan lain-lain. Nah selain topping ini sebenarnya si basic bubur ayamnya kalian bisa pakai topping lain juga. Misalnya mau pakai kuah kuning ya, atau misalnya mau dimakan sama opor, mau dimakan sama gulai singkong dan lain-lain, bakalan cocok banget. Oke kalau gitu, thank you for watching. Jangan lupa untuk cek produk-produk Pigeon lainnya bisa melalui e-commerce favorit kalian atau di Instagramnya @pigeon_baby_Indonesia. Kalau request jangan lupa tag dan temukan resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan juga shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.